tanggal 18 April 1942. Tanpa peringatan sebelumnya, USS Hornet meluncurkan skuadron bomber B-25 ke arah pulau utama Jepang. Dan tak lama jangkanya, sebanyak 16 raksasa bersayap ini muncul di langit Tokyo dan kota besar lainnya untuk langsung saja menjatuhkan isi perutnya yang berdaya 225 kilo TNT, sekaligus memulai apa yang dicatat oleh sejarah sebagai penyerbuan Doolittle. Meski demikian, jauh di selatan Jepang di Hiroshima, kondisi masih tentram dan tenang. Hingga kabar seram langsung disampaikan pada Big Boss Angkatan Laut Jepang, yakni Isoroku Yamamoto, yang di film ini diperankan oleh aktor legendaris Jepang Toshiro Mifune. Dari mulut penyampai pesan, ternyata tak hanya Tokyo yang luluh lantak, tapi juga Yokohama, Kobe, Yokosuka, serta Nagoya. Meski Tokyo sendiri masih sangat beruntung karena istana dan keluarga kaisar bisa aman selamat. Fakta ini sungguh mengejutkan. Banyak petinggi militer Jepang tak mengira Amerika sanggup mengirimkan pesawatnya masuk ke langit Tokyo. Dan Yamamoto sendiri sadar kalau Amerika mau, bomber B-25 tadi itu pasti juga bisa meledakkan istana kekaisaran. Lebih jauh, insiden ini juga akhirnya membuktikan pernyataan Yamamoto yang sedari dulunya selalu khawatir jika kapal induk Amerika bisa saja sewaktu-waktu mendatangi rumah mereka. Dan untung baginya pula, dari tragedi ini kemungkinan besar kaisar akan percaya pada Yamamoto dan diharapkan menyetujui proposalnya soal Operation MI di Pasifik. Dan ke Pasifik juga kita diajak oleh film, menengok situasi di Pearl Harbor. Kita dipertemukan dengan Kapten Garth, seorang pilot angkatan laut Amerika. Ia ditugaskan oleh Admiral Nimitz untuk menyibak progres pemecahan sandi komunikasi Jepang di stasiun Hippo. Saat ini, ia mengkhawatirkan kalau Jepang akan membalas dendam secepatnya, sementara Amerika cuma punya 4 kapal induk yang bisa diturunkan. Secara garis besar, armada laut Amerika masih pincang saat ini menurut Kapten Garth. Tapi meski terus ditekan, Joseph Rutherford masih belum tahu di mana tepatnya Jepang akan meluncurkan balas dendamnya. Singkatnya Bor, Amerika belum tahu bahwa Isoroku Yamamoto sedang menggodok Operation MI. Meski Joseph tak bisa memungkiri kalau ia dan tim pemecah sandi punya firasat buruk soal ini semua. Mereka curiga dengan satu sandi AF yang sering muncul dalam komunikasi Angkatan Laut Jepang, tapi belum juga bisa dimengerti artinya. Kita menengok bagaimana Jepang bersiap di pantai Hiroshima, dan di dalam flagship raksasa Yamato, Isoroku Yamamoto sedang berpikir keras setelah Admiral Kondo, pemimpin pasukan darat, protes soal bagaimana mungkin tentaranya yang berjumlah 100.000 ini mendarat di Pulau Midway kalau pulau itu masih punya banyak senjata pertahanan dan meriam artileri. Belum lagi di Midway pasti banyak pesawat yang akan membantu pertahanan mereka. Meski nyatanya Jepang juga punya trik tipuan, yakni penyerangan pada Kepulauan Aleutian yang berada di sekitar Alaska untuk memecah perhatian Amerika. Setelah ini Kapten Garth kembali ke markas pusat untuk menemui bosnya, Admiral Nimitz. Tapi ia dikejutkan putranya yang barusan datang dari Amerika. Putranya yang bernama Tom dan sama-sama pilot angkatan laut ini mengatakan kalau ia ditempatkan di skuadron VF-8. Dan rupanya Tom juga punya maksud yang lain. Ia memohon pada ayahnya agar menggunakan pangkat serta pengaruhnya untuk membebaskan kekasihnya, seorang putri imigran Jepang bernama Haruko Sakura yang ditangkap di Honolulu di kota ini. Menurut Tom, Haruko ditangkap sekeluarga setelah FBI mencurigai mereka. Tapi bagi Tom, meski bermata sipit, Haruko ialah orang Amerika sejati dan loyal pada Amerika. Ia bahkan berniat menikahinya setelah perang usai. Dan Bor, ayah mana yang bisa menolak permintaan anaknya? Kapten Garth pun mau tak mau mengusahakan dan berjanji untuk memeriksa kondisi Haruko. Setelah ini di tepi laut mendarat sebuah PBY Catalina yang menurunkan Admiral Nimitz, Big Boss seluruh angkatan laut Amerika di Pasifik. Joseph Rutherford pun menyampaikan pada Nimitz kalau ia kebingungan dengan sandi huruf AF yang kerap kali muncul di radio Jepang. Dan tak hanya AF, baru-baru ini muncul pula AU. Jelas semuanya masih sangat misteri. Tapi Joseph yakin betul kalau dua sandi ini adalah target serangan Jepang. Dan kalau ingin menebak, Joseph menengarai bahwa AF adalah Kepulauan Midway.
We've identified objective AF. It's Midway. There has been a very heavy volume of traffic, sir, with recurrent references to objective AF. Namun Nimitz tak ingin intel militer didasari menebak-nebak. Ia ingin hal yang pasti dan jelas, dan ini adalah tugas berat bagi tim pemecah sandi. Lantas Kapten Garth juga melaporkan kerugian mereka yang sudah kehilangan kapal induk Lexington. Yorktown bahkan juga ikutan rusak setelah pertempuran Laut Coral yang terjadi tempo hari lalu di bulan Mei di perairan timur Australia. Nah Bor, meski tak ditampilkan di film dan hanya disebutkan saja, dalam pertempuran Laut Coral ini, kubu Jepang dan Amerika saling meraba kekuatan. Dengan akhir pertempuran, Jepang kehilangan 2 kapal induknya, Suhu dan Shokaku yang mengalami kerusakan fatal. Sementara Amerika harus mau kapal induk Lexington tenggelam dan Yorktown yang juga pulang dalam kondisi remuk pincang. Isu bahwa Midway akan diserang ini membuat para serdadu Amerika yang berada di sini langsung bersiap. Dari stasiun komunikasi Amerika dikirim sebuah pesan palsu. Komunikasi radio abal-abal sebagai umpan untuk menarik perhatian penyadap Jepang. Dan ternyata Jepang benar-benar menyadap pesan ini dan memecahkan sandinya. Lalu dari sini Jepang mengirimkannya ke battleship Yamato dengan sandi mereka sendiri. Dan kalian bisa menebak Bor, jelas Amerika pun langsung menyadap pula pesan Jepang ini dan menemukan bahwa AF memang benar merujuk pada kepulauan Midway. AF has to be Midway Island. They took the bait, Admiral. Meeting pun langsung dilakukan, mengabarkan jika tambahan kapal induk Hornet dan Enterprise akan sampai ke Hawaii nanti malam. Sementara Yorktown masih amburadul dan banyak yang perlu direparasi. Berikutnya Nimitz menemui Kapten Vincent Maddox, perwira kiriman pemerintah di Washington, dan ingin mengingatkan Nimitz bahwa bisa juga segala trik sandi AF dan AU ini adalah tipuan Jepang semata. Kalau Nimitz tak hati-hati, malah daratan sebelah barat Amerika yang akan diinvasi. Meski Nimitz tetap yakin kalau Jepang pasti akan menyerang Midway karena terlalu jauh untuk langsung menuju Amerika. Di luar markas, Garth bertemu lagi dengan putranya dan menginfokan kalau Haruko terlibat organisasi patriotik Jepang. Intinya, kekasih Tom ini memang bersalah. Kita kembali ke battleship Yamato untuk menyimak strategi Jepang. Rencananya kalau semua lancar, Admiral Hosogaya akan memimpin armada tipuan dikirim untuk menyerang Kepulauan Aleutian dan mengepung Pulau Attu dan Kiska. Lantas apa guna tipuan ini? Jelas agar Amerika memecah armadanya dan mengejar mereka ke Aleutian. Nah, setelah Hosogaya menginvasi Aleutian, dalam sehari berikutnya, Admiral Nagumo membawa kapal induknya untuk memporak-porandakan Midway. Lalu setelah pertahanan Amerika di Midway ini jebol, Admiral Kondo dan pasukan darat Jepang bisa dengan lancar mendudukinya. Lalu untuk memastikan mulusnya semua rencananya ini, mereka akan mengirim 2 pesawat pengintai pada tanggal 29 untuk memastikan di mana armada utama Admiral Nimitz berlokasi melalui Operation K. Dan betapa sayang, sungguh sayang, Jepang saat ini tak tahu kalau Amerika sudah memecahkan sandi AF dan mengerti kalau mereka akan menyerbu Midway. Sampai pada akhirnya Jepang benar-benar angkat sauh, menarik jangkarnya dan berangkat penuh percaya diri ke timur jauh. Sedangkan di luar, para nelayan lokal dengan khidmat dan bahagia memberi semangat pada para kadet di kapal, seakan berharap kemenangan dengan mudah bisa digenggam Jepang. Kesemuanya menganggap Amerika masih buta dan tuli. Setelah ini Kapten Garth mengunjungi keluarga Sakura yang sedang ditahan. Ia menemui Haruko. Pada calon mertuanya ini, Haruko menyampaikan kalau keluarganya sungguh tak bersalah. Ayah dan ibunya sudah tua. Buat apa mengkhianati Amerika setelah puluhan tahun mereka menjadi warga negaranya? Namun dengan taktis Kapten Garth menginterogasi kekasih anaknya ini. Dan memang ia menemukan segala jawaban Haruko bisa saja menjadi celah yang membuatnya dicurigai oleh FBI. Jauh dari sini, Nimitz menyempatkan diri mengunjungi Admiral Halsey yang sedang alergi dan dirawat di rumah sakit. Ia terancam tak bisa mengikuti operasi militer kali ini, maka ia merekomendasikan seorang admiral lain bernama Ray Sprance untuk menggantikannya. Dan tak main-main, Raymond Sprance ini nantinya akan mengkomandoi 2 kapal induk, yakni Hornet dan Enterprise. Meski Nimitz sangat ragu dengan kemampuan Raymond Sprance ini, ia tetap percaya pada penilaian Admiral Halsey.
You just picture Washington's reaction if I hand over the Enterprise and the Hornet to a cruiser skipper. But Chet, he knows carrier tactics. Lalu pada malam harinya datanglah Admiral Fletcher yang membawa kapal induk Yorktown. Terpaksa dibawa ke sini atas perintah Nimitz meski masih pincang. Ia pun menerangkan kalau ini adalah serbuan terbesar yang pernah dilakukan oleh Angkatan Laut Jepang. Isoroku Yamamoto sendirilah yang memimpin kombinasi armada Jepang dan ia mengerahkan total 200 kapal untuk menantang Amerika. Tampak nyata betul kalau Jepang sangat tersinggung setelah langit kaisar mereka dengan mudah diperawani oleh pesawat B-25. Lantas kita lihat Yorktown di galangan Hawaii. Kapal yang sebenarnya belum layak tempur ini terus dikebut perbaikannya. Nimitz mendengar kalau Yorktown baru akan siap 2 hari lagi. Itu pun tak sampai 100% kekuatan aslinya. Dan tanggal 28 Mei 1942 masih di Pearl Harbor, seluruh armada Amerika mulai berangkat. Sedang Rosecrans dari atas kini memegang komando 2 kapal induk Amerika, Hornet dan Enterprise, setelah sebelumnya ia cuma memegang jenis cruiser dan destroyer. Di saat yang sama jauh di barat mereka, battleship Yamato berada di sekitar 480 kilo dari kapal induk Akagi Admiral Nagumo. Kini ia tampak tenang mengamati formasi armadanya. Balik ke Hawaii, Kapten Garth tiba-tiba bertemu dengan anaknya yang akan naik Yorktown karena terdaftar sebagai pilot tempur. Ia pun terkejut. Sepengetahuannya, Tom baru akan berangkat misi beberapa minggu lagi, tapi sekarang ia malah sudah naik ke kapal. Dan Tom sendiri sembari menahan marah menyangka kalau ini adalah ulah ayahnya agar ia bisa jauh dari Haruko. Dan karena ia tak mau anaknya sakit hati, ia pun pergi ke Intel Angkatan Laut dan menemui kawan yang juga seniornya, Admiral Pearson, dan dengan gamblang ia meminta agar keluarga Haruko Sakura segera dibebaskan. Tapi menurut Pearson ini sudah kelancangan yang luar biasa. Garth bisa diturunkan pangkatnya kalau hal ini ketahuan. Meski mau tak mau, Admiral Pearson pun berjanji menolongnya. Tanggal 30 Mei, Yorktown berhasil melaut, mengangkut Admiral Fletcher sekaligus Kapten Garth. Ia pun bertemu lagi dengan anaknya dan menghiburnya kalau dirinya sudah membantu pembebasan Haruko mati-matian. Bahkan ia dengan kurang ajar memaksa seorang admiral untuk hal ini. I did all I could. A hell of a lot more than I should have. Di battleship Yamato, Isoroku Yamamoto menerima kabar kalau Operation K sudah gagal total. Misi 2 pesawat pengintaian yang diniatkan menuju ke gugusan karang French Frigate pun dibatalkan. Karena ternyata di sana sudah ada kapal Amerika sedang menunggu. Yamato menjadi curiga, kenapa Amerika tiba-tiba bisa berada di gugusan karang itu. Tapi dengan sederhana menganggap ini hanya sebuah kebetulan. Amerika tak akan tahu kalau mereka sedang mengincar Midway. Dan yang bisa dilakukan sekarang adalah menghentikan semua komunikasi radio agar Amerika tak bisa menyadap dan menyibak posisi mereka. Dan seakan dikejar waktu, Amerika pun langsung juga mengerahkan belasan PBY bersandi Strawberry yang berangkat terbang mengintai ke timur Midway. Lalu di Midway sendiri, Amerika juga gila-gilaan meningkatkan keamanan mereka. Paham betul kalau sebentar lagi mereka akan merasakan neraka bersama Jepang. Malam di lautan sebelah timur, 5 jam lagi terungkap kalau Hosogaya akan sampai di Alaska untuk menyerang kepulauan Aleutian. Berharap semoga ini bisa memecah perhatian armada Amerika untuk mengejar ke sana dan membiarkan Midway kosong melompong tanpa kapal. Sedang Nagumo sendiri tak memikirkan hal ini. Ia lebih khawatir karena ia tak tahu kalau Operation K dengan 2 pesawat tersebut batal dilaksanakan. Dan battleship Yamato tak memberi dirinya kabar apa-apa sampai sekarang. Sebagai ujung tombak armada, Nagumo sangat terbutakan. Keesokan paginya, kedua armada sudah saling mendekat. Amerika bersiap bertemu Jepang dan Jepang tak tahu jika akan disambut langsung di tengah Midway. Telegram pun masuk memberitahu Rosecrans jika sekarang Jepang membombardir kepulauan Aleutian. Membuat Nimitz menjadi bingung apa maksudnya Jepang. Namun ini menjadi kepastian ketika salah satu Strawberry di angkasa yang memang disebar sejak 2 hari ini melihat formasi armada Jepang di bawah mereka. Kapal cruiser Jepang sempat melihat mereka. Admiral Kondo langsung kaget.
Ia memerintahkan agar membuka radio komunikasi untuk menghubungi Yamamoto dengan pesan armada Jepang sudah ketahuan. Segalanya sudah diketahui oleh Amerika. Ini akan menjadi pertempuran frontal di samudra sebentar lagi. Sementara di dalam Akagi, Nagumo yang masih terbutakan situasi ini sedang merencanakan taktik serbuannya ke Midway. Mereka akan membuka pertempuran dengan serangan pesawat ke atas Midway dengan target menghancur leburkan lapangan terbang di pulau tersebut. Sementara di Yorktown, kekhawatiran yang sama soal situasi juga dirasakan oleh Admiral Fletcher. Karena memang posisi Yorktown ini cukup jauh terpisah dari Hornet dan Enterprise. Ia pun terpaksa memerintahkan pesawat pengintai untuk segera diterbangkan. Dan dalam gelap ini mereka langsung berangkat. Keesokan harinya tanggal 4 Juni, pukul 4:30 pagi. Tak membuang waktu, pilot-pilot Jepang diberangkatkan. Menunggang fighter terampuh mereka, Mitsubishi A60 disupport oleh Aichi D3 sebagai dive bombernya, melayang dari landas pacu kapal induk Akagi. Tapi satu hambatan ringan pun lantas disampaikan oleh Kapten Genda, bahwa semua pesawat pengintai Jepang memang sudah mengudara. Tapi ada satu pesawat yang terlambat terbang, dan rencananya pesawat ini akan segera diterbangkan menyusul belakangan. Tapi dari jauh, PBY Strawberry 5 mengintai dan langsung memberitahukan bahwa sekarang ini yang dilihatnya adalah armada utama Jepang komplit dengan kapal induknya. Ini ditambah lagi dengan Strawberry ke-12 berpapasan dengan fighter-fighter Jepang dengan jumlah yang luar biasa banyak, yang dipimpin oleh seorang perwira bernama Tomonaga. Radio pun langsung dikirim memberitahukan soal gerakan angkasa yang mengancam ini. Ketika dihitung oleh Kapten Garth, formasi Jepang ini berjarak 450 kilo di timur dari sini. Yorktown langsung mengirim pesan pada dua kapal induk kawannya, Enterprise dan Hornet, agar segera bersiap tempur untuk menyerang kapal induk musuh di depan mereka. Fletcher, signal Hornet, Captain Browning. Let's get to battle stations. Lantas beberapa menit kemudian, mendengar update yang sama, Pulau Midway langsung sibuk berat dengan merilis pesawatnya pula, menyambut Jepang dari angkasa dengan puluhan SBD Dauntless, dipimpin oleh Mayor Floyd Sparks yang langsung saja melakukan dogfight dengan sangar. Rainbow leader. Hello, it's 10 o'clock. Dari sini Jepang masih juga belum sadar kalau mereka sudah kehilangan aspek kejutan pertempuran ini. Amerika meski kalang kabut sudah sangat bersiap-siap. Yang tadinya adalah rencana untuk menyergap terpaksa menjadi peperangan terbuka. Dan di angkasa ini secara hitungan di atas kertas, SBD Dauntless bukanlah fighter sejati. Pesawat ini ialah dive bomber atau pengebom tukik, dan jelas pasti akan tumpas dilahap oleh Zero milik Jepang. Ini akhirnya terbukti ketika Mayor Floyd malah menjadi korban di awal ini. Meski pesawat Tomonaga sendiri juga berhasil dilukai. Sekarang tak ada yang bisa menghalangi Jepang dengan lancang mengangkangi Midway. Amerika tak berdaya sama sekali. Update terbaru lantas dibacakan untuk Nagumo, bahwa skuadron yang mereka kirim berhasil menumpas 40 pesawat Amerika, baik di angkasa maupun yang ada di daratan Midway. Tapi sial sungguh sial, target utama mereka, lapangan terbang di Midway, malah belum dihancurkan. Ini membuat serangan ini seperti mubazir adanya. Berusaha mensolusikan hal ini, Kapten Kusaka mengusulkan agar menerbangkan skuadron berikutnya yang diisi oleh pilot-pilot paling handal yang dimiliki Jepang, untuk langsung berangkat lagi dan menghancurkan lapangan terbang tersebut. Tapi masalahnya Bor, skuadron kedua ini sudah terlanjur dipasangi dengan torpedo, bukan dengan bom darat. Karena skuadron yang masih ada di kapal ini sebenarnya disiapkan untuk menyerang kapal induk Amerika, bukan menyerang target di daratan. Namun tetap dengan lancang Kusaka mengusulkan agar saat ini juga secepat mungkin pesawat-pesawat di skuadron kedua ini diganti torpedonya dan diisi dengan bom darat. Karena sejauh ini tak tampak kapal induk Amerika. They should all be taken below immediately and rearmed with bombs, sir.
We must make certain that no air attacks against us can be mounted from Midway. Dan perlu kita ingat lagi bahwa sampai sekarang pihak Jepang tak tahu bahwa ada 3 kapal induk Amerika sedang berada di depan mereka, bersiap untuk menyambut sambil membawa maut. Nah, demi mendengarkan saran ini, Admiral Nagumo pun menyetujuinya, supaya seluruh pesawat yang tersisa di dalam kapal diganti torpedonya dengan bom darat. Order our torpedo bombers to be rearmed with contact bombs. Berharap bisa membombardir lapangan terbang di Midway. Satu keputusan yang nantinya akan segera disesali karena di dalam pikirannya ia masih sangat gundah. Ada satu pesawat pengintai Jepang yang belum diterima laporannya. Ini adalah pesawat Scout nomor keempat. Semua pengintai langit mereka memang mengarah pulang kecuali yang satu ini. Dan bakal jadi sangat gawat jadinya kalau pesawat terakhir ini melaporkan bahwa ada kapal induk musuh tepat menyambut mereka. Di Yorktown, Garth memberitahu Admiral Fletcher kalau Hornet dan Enterprise sudah meluncurkan semua pesawat mereka untuk mendatangi kapal induk musuh yang kini berjarak 200 km. Dan sekarang kabar dari atas awan, skuadron torpedo dari Hornet sudah meluncur dipimpin oleh John Waldron. Tapi fatalnya di sini adalah mereka tak punya fighter untuk mengawal. Kita kembali ke kapal Akagi. Naas akhirnya menghinggapi Nagumo ketika pesawat scout terakhir mereka melaporkan ada formasi kapal Amerika. Dan pesawat yang ada di Akagi yang tadinya sedang diproses pergantian bom darat dan sudah setengah jalan, langsung dibatalkan semuanya untuk sekali lagi diganti dengan torpedo. Inilah salah satu kesalahan fatal yang harus ditelan oleh Jepang. Lalu laporan demi laporan terus dikirimkan oleh Scout nomor 4 ini, yang semuanya ialah kabar buruk bagi armada Jepang. Tak ada kejutan lagi, tak ada sergapan lagi, yang ada hanya kebrutalan total yang menanti mereka semua. Dan sekarang giliran Yorktown melepas sengatnya, merilis lebih dari 50 pesawat dari perutnya melambung ke angkasa. Kapten Garth sendiri harus menahan degup jantungnya ketika ia melihat Tom naik ke kokpit. Taisho Ishoroku Yamamoto jauh dari sini dan masih tenang-tenang saja. Namun ketenangannya menjadi buyar saat telegram dari Nagumo sampai memberitahukan kalau ada kapal induk Amerika di dekat Midway. Yamamoto langsung berpikir, bukannya kapal induk Amerika mengeram di Pearl Harbor, Hawaii? Untuk apa mereka ada di Midway? Dan di saat yang sama ini, salah satu dari 3 skuadron bomber SPD yang dilesatkan Amerika sudah beredar duluan, tepat berada di atas armada Nagumo. Dan tanpa cas-cis-cus langsung menyatroni targetnya yang pertama. Meski ini langsung dihadang oleh fighter Jepang yang dengan luasa merajam habis mereka semua. Karena memang seperti diutarakan sebelumnya, John Waldron dan kawan-kawannya memang tak dikawal fighter Amerika. Dan sisanya menjadi mangsa meriam anti-aircraft kapal Jepang. Nagumo CS belum bisa tersentuh. No shipboard damage, no casualties. Lantas kita simak skuadron-skuadron yang berasal dari kapal Yorktown. Kesemuanya ini masih belum sampai ke posisi Nagumo. Kini skuadron fighter nomor 3 dari Yorktown, skuadronnya Tom, anak Kapten Garth yang beraksi, dipimpin oleh Letnan John. Lalu berdampingan dari kejauhan ialah skuadron torpedo nomor 3 bersama pimpinan mereka Letnan Massey. Dan bersanding pula dengan mereka ialah skuadron bomber nomor 3 juga, dipimpin oleh Max Leslie. Lalu Letnan Massey pun memberi update kalau ada 4 kapal induk Jepang muncul di bawah mereka. Tapi sebelum itu, mereka harus berhadapan dengan Zero Jepang. Dan untung saja saat ini ada skuadron fighter Amerika yang bisa melayani burung-burung Jepang ini.
Nagumo yang melihat ini langsung meminta kapal induk Soryu untuk mengirim pesawat pengintainya sekali lagi. Ia merasa tak mungkin kalau hanya ada satu kapal induk Amerika bisa merilis pesawat sebanyak ini. Nagumo berasumsi paling tidak Amerika mengerahkan 2 kapal induknya di sini. Dan Jepang masih saja beruntung. Kapten Genda mengupdate Nagumo kalau skuadron torpedo yang tadi menyerang sudah berhasil dibasmi. Armada mereka masih belum terluka, namun gelombang serbuan belumlah berakhir. Kini kita ke skuadron bomber nomor 6 dari kapal Enterprise yang baru saja datang. Dan jauh dari sini mengikuti sayap pesawat pengintai dari kapal Soryu yang diperintahkan oleh Nagumo. Sang pilot memergoki adanya Yorktown di bawahnya, tapi saat akan memberitahu Nagumo, transmitter radio mereka tiba-tiba saja rusak, tak bisa digunakan. Nagumo sendiri di kapal Akagi menerima laporan pesawat di kapal ini sudah dipersenjatai dengan torpedo. Segala pergantian ini sudah selesai. Tapi alarm keras menyala sekali lagi. Skuadron-skuadron dari Enterprise sudah datang dan langsung menukik curang dan memberi api dari langit untuk armada Jepang. Dan kali ini berbeda dari pendahulunya. Bom-bom mereka sudah sangat mendekati kapal induk milik Jepang. Sampai tak lama lagi Soryu dan Kaga dihantam habis. Amburadul porak-poranda. Lebur sudah landas pacu mereka beserta isinya. Amerika beruntung betul karena gelombang skuadron ini tak berhadapan dengan fighter Jepang yang saat ini masih belum pulang atau sedang mengisi bahan bakar di dek kapal masing-masing. Dan setelah puas, semua skuadron ini pun serempak pulang menghilang dengan senyum kemenangan. Kini tinggal kapal Hiryu Sematawayang, kapal Admiral Yamaguchi yang masih kokoh menantang tak tersentuh. Yang terpaksa juga harus melihat pemandangan brutal bagaimana armada mereka dihancurkan dalam waktu sekejap. Yamaguchi ketar-ketir setengah mati, tak ada harapan lagi. Tapi bukan Bushido namanya kalau tak melawan sampai mati. Ia memerintahkan agar pesawat pengintai dikirim sekali lagi. Setelah sebelumnya pesawat dari Soryu tak mengirim kabar dan mungkin juga ia sudah hilang. Tugas pilot-pilot ini sekarang adalah mencari posisi semua kapal induk Amerika. Maka mereka pun mengudara sekali lagi. Masih belum bisa percaya kalau kampanye perang mereka yang direncanakan oleh sekaliber Isoroku Yamamoto ini bisa dengan mudah diketahui oleh kubu Amerika. Tapi tiba-tiba ia melihat skuadron Amerika dalam perjalanan pulangnya dan lantas mengikuti mereka. Kita mundur jauh ke Pearl Harbor di Hawaii. Laporan terbaru disampaikan pada Admiral Nimitz, memberitahukan kalau mereka berhasil menghancurkan 3 kapal induk milik Jepang dalam sekali jalan. Dan Nimitz pun lantas menambahkan, I want that 4th carrier, but that 4th carrier can't be far off. Di kapal Yorktown, skuadron yang mereka kirimkan sudah terlihat mau pulang mendarat. Namun Kapten Garth dari atas harus menjaga sikap dan menahan sedihnya ketika pesawat anaknya mengalami kecelakaan saat mendarat. Dari anjungan di atas, giliran Admiral Fletcher menerima info kalau ada beberapa pesawat Jepang sedang mendekat. Ini adalah scout-scout dari kapal Hiryu dikawal oleh fighter Jepang yang sudah sehat. Armada Amerika pun langsung berontak hebat. Flag-flag ditembakkan serentak dari kapal cruiser dan destroyer mereka berusaha menghalau apapun caranya agar kapal induk Yorktown tak terluka. Meski tak urung, Yorktown tertembak parah, boiler dan radionya terbakar hebat. Admiral Fletcher pun terpaksa dipindahkan ke heavy cruiser Astoria. Lantas Kapten Garth sendiri akhirnya mengunjungi putranya yang cedera parah, yang ternyata masih saja memikirkan Haruko kekasihnya.
tanggal 6 Juni 1942 di kapal induk Hiryu, satu-satunya kapal induk yang tersisa sebagai ujung tombak Jepang. Sekarang ini kapal ini hanya mampu melesakkan sekitar 6 fighter dan 10 torpedo bomber. Inilah sisa kekuatan mereka yang terakhir. Target mereka adalah memburu Yorktown yang sudah disibak lokasinya. Dan cepat saja skuadron Jepang ini sampai di dekat Yorktown yang langsung menanggapi dengan merilis pesawatnya pula. Malah Kapten Garth pun terpaksa masuk ke kokpit karena mereka memang kekurangan pilot. Meski ia tak dikirim untuk melayani skuadron Jepang, misinya adalah menumpaskan kapal induk Jepang yang terakhir, kapal Hiryu. Dan di Yorktown sendiri, meriam pertama ditembakkan nyaring menyambut. Sekarang giliran Amerika yang pecah belah porak-poranda. Torpedo-torpedo Jepang terus dijatuhkan menarget lambung lawannya. Sedangkan Tomonaga sendiri memang berniat untuk Yorktown sekali lagi terbakar hebat. Yamaguchi menyangka kini mereka bisa imbang. Dan Yamaguchi juga tak tahu kalau saat ini Enterprise menerbangkan dive bombernya untuk menyergap kapal Hiryu demi membantu Kapten Garth dan kawan-kawannya. Sampai salah satu perwira di atas dek Hiryu pun berteriak, dan dalam satu momentum yang tepat, Kapten Garth langsung saja inilah kabar naas yang terakhir bisa didengar oleh Isoroku Yamamoto. Seperti juga kenaasan yang kini dialami pula oleh Kapten Garth. Meski ia berhasil membom Hiryu, pesawatnya kini sudah rusak berat. Susah payah ia berusaha mendarat kembali ke Yorktown, tapi malah film pun maju jauh ke Pearl Harbor saat semuanya sudah berakhir. Seluruh armada Jepang mundur total mempertanggungjawabkan kegagalannya pada kaisar mereka. Dan di akhir kisah, tanpa Admiral Nimitz memberi hormat pada komandan operasi militer ini, Admiral Raymond Sprance.